Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita sekarang akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi adalah pengelompokan. Tujuannya adalah untuk mempermudah mempelajari makhluk hidup, karena makhluk hidup di dunia ini jumlahnya banyak dan juga ciri-cirinya sangat beragam. Contoh, pada gambar kita melihat di sebuah taman. Banyak sekali jenis-jenis tumbuhan yang ada. Juga di dalam lautan. Ada banyak sekali jenis-jenis ikan, terumbu karang yang ada. Apalagi kalau kita melihat di taman safari, pasti akan banyak jenis-jenis hewan. Nah, ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Nah, di dunia ini ada tokoh yang mengemukakan atau mengembangkan ilmu taksonomi pertama kali, yaitu Carolus Linnaeus. Berikut ini adalah tahap klasifikasi makhluk hidup. Ada 3 anak-anak. Yang pertama, tahap pertama yaitu mengidentifikasi ciri makhluk hidup secara anatomi, fisiologi, dan juga tingkah laku. Tahap kedua yaitu mengelompokkan berdasarkan persamaan ciri umum. Contoh ciri umum yaitu jumlah kaki dan habitat. Nah, tahap ketiga yaitu mengelompokkan berdasarkan ciri yang lebih khusus. Contohnya jenis alat pernafasan dan anatomi jantung. Baik anak-anak, ini ada tugas, silahkan dicatat di buku dan nanti dikumpulkan. Nah, di sini ada 6 hewan yang ada. Kalian harus mengelompokkan 6 hewan ini berdasarkan habitatnya. Mana hewan yang hidup di habitat darat dan mana hewan yang hidup di habitat air. Yang kedua yaitu mengelompokkan hewan berdasarkan habitat dan jumlah kakinya. Mana hewan yang habitatnya di darat dan berkaki 2, dan mana hewan yang habitatnya di darat dan berkaki 4. Silakan dicatat dan dikumpulkan ketika masuk. Selanjutnya adalah urutan takson dalam klasifikasi. Baik, takson adalah tingkatan. Dalam takson, makhluk hidup dikelompokkan dari ciri yang paling umum sampai ke ciri yang paling khusus. Semakin banyak persamaan ciri makhluk hidup, maka kekerabatan atau kekeluargaannya semakin dekat. Sebaliknya, semakin sedikit persamaan cirinya, maka kekerabatannya semakin jauh. Nah, berikut adalah tingkatan takson. Jadi anak-anak, semakin ke atas tingkatan takson, maka semakin banyak anggotanya dan juga semakin sedikit kesamaan cirinya. Sebaliknya, semakin ke bawah tingkatan takson, maka anggotanya semakin sedikit, tetapi semakin banyak kesamaan cirinya. Tingkatan takson yang pertama adalah kingdom. Kingdom atau kita kenal dengan kerajaan. Contohnya apa? Ada kingdom plante atau kerajaan tumbuhan, ada kingdom animalia atau kerajaan hewan. Jadi semua tumbuhan yang ada di dunia ini masuk ke dalam kerajaan tumbuhan atau kingdom plante. Dan semua hewan yang ada di dunia ini masuk ke dalam kingdom animalia atau kerajaan hewan. Selanjutnya, setelah kingdom, semakin ke bawah ada phylum atau divisi. Kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Di sini spesies anggotanya semakin sedikit karena tingkatannya adalah semakin paling bawah.
tingkatan spesies itu adalah paling bawah. Nah, ini adalah contoh urutan taksonomi dari tumbuhan padi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang metode penamaan ilmiah. Nah, setiap makhluk hidup itu anak-anak memiliki nama jenis atau nama spesies yang terdiri atas dua kata Latin. Kata pertama menunjukkan nama genusnya. Penulisannya diawali dengan huruf besar. Kata kedua menunjukkan nama jenis atau spesies. Penulisannya diawali dengan huruf kecil. Nah, penulisan nama ilmiah ini bisa dicetak miring atau diberi garis bawah. Tinggal kalian memilih salah satunya. Contoh, penamaan ilmiah Oryza sativa, yaitu nama ilmiah dari tumbuhan padi. Opsi yang pertama adalah kalian mencetak miring nama latinnya. Opsi kedua yaitu kalian memberi garis bawah nama latinnya. Nah, untuk kata pertama, seperti yang kita sudah bahas, yaitu menunjukkan kata atau nama genusnya. Nama genus wajib diawali dengan huruf besar. Kata kedua yaitu menunjukkan nama spesies. Nama spesies ini diawali dengan huruf kecil. Nah, anak-anak, sekarang silahkan mengerjakan tugas berikut ini di buku tulis dan dikumpulkan. Tulislah nama ilmiah tumbuhan jagung dan nama ilmiah hewan sapi dengan benar di buku tulis. Kemudian tunjukkan nama genus dan nama spesiesnya. Selanjutnya kita mengetahui apa manfaat dari klasifikasi makhluk hidup. Pertama, memudahkan untuk mengenal makhluk hidup. Kedua, memudahkan untuk mempelajari makhluk hidup. Ketiga, untuk mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. Nah, untuk materi klasifikasi hari ini sudah selesai. Semangat belajar. Silakan menunggu untuk materi selanjutnya.